Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita senantiasa memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita perlu memahami bahwa nafsu amarah itu akan senantiasa mendorong kepada keburukan dalam segala sisi kehidupan, dan hal-hal yang diraih dari hal terkait dengan nafsu itu kebanyakan akan membawa kepada keburukan dan menjauhi ketakwaan serta kebersyukuran. Kita lihat dunia ini indah, dunia itu nikmat, dunia itu tempat untuk menyalurkan talenta kehidupan. Talenta kehidupan. Apabila kita menyalurkan kemampuan segala sumber daya atau potensi yang kita salurkan, tetapi dikendalikan oleh nafsu amarah, oleh nafsu syahwat, pasti yang akan terjadi adalah untuk meraih segala sesuatu akan menggunakan dengan segala cara, dan hasilnya yang diperoleh jika yang di depan itu adalah nafsu tanpa memikirkan akibatnya, apa yang diraih bisa berdampak lebih jauh terhadap rasa syukur, dan hati menjadi tertutup, kecenderungannya adalah kemaksiatan. Nah, sehingga kita sebagai seorang manusia ini harus bisa memanage nafsu sedemikian rupa menjadi sebuah motivasi untuk bergerak ke arah positif. Manusia tanpa nafsu juga tidak akan bergairah melaksanakan sesuatu. Tapi jika keinginan tadi mampu memanage menjadi motivasi positif, akan menjadi dampak baik. Misalnya kita untuk belajar menghafal Al-Quran, kalau kita tidak punya nafsu keinginan untuk membaca, yang ada adalah nafsu yang negatif untuk opo ngapal ke opo. Tapi kalau kita kelola, kita manage dengan menghafal Al-Quran, berarti kita berulang-ulang membaca Al-Quran, dan setiap huruf lipatannya 10. Nah, kalau kita berulang-ulang sehingga sampai hafal, berapa kali kita membaca, berapa ribu huruf yang kita lesakan, berapa pahalanya, dirubah menjadi nafsu positif, disitulah semangat untuk bisa. Sehingga titik ke depan untuk memanage nafsu adalah unsur capaian positif yang hendak kita capai, sehingga semangat tadi menjadi menambah semangat positif. Demikian pula kalau kita mencari bekerja untuk mengumpulkan harta, kita harus punya ambisi, kita harus punya nafsu. Tetapi bagaimana kita supaya dalam bekerja mendapatkan harta itu sesuatu yang bisa membuat menjadikan positif? Maka manage hati, manage. Saya ingin bekerja mendapatkan hasil yang banyak sehingga saya bisa berinfak, saya bisa bersedekah lebih banyak, saya bisa membantu mendirikan ini dan ini dan ini. Sehingga langkah yang ditempuh berdoa kepada Allah, minta keberkahan rezeki, dilancarkan usahanya, harta yang diperoleh insya Allah akan di jalan yang benar, terjauh dari kemaksiatan, dari harta itu sendiri. Jadi untuk memanage nafsu supaya menjadi pendorong yang positif dalam diri kita lah yang harus mampu
mengarahkan diri. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu, karena kalau kita dikuasai oleh nafsu yang adalah nafsu amarah bisu, jadi nafsu amarah yang membawa kepada keburukan. Kita sadar memang manusia senantiasa diliputi oleh keinginan atau hawa nafsunya sesungguhnya menjadikan tujuan. Kalau tidak bisa mengelola, maka hawa nafsu yang ada dalam dirinya tadi arahnya adalah salah. Tetapi kalau keinginan bisa tujuannya diarahkan ke baik dan mampu memanage hati dengan motivasi yang baik, maka nafsu sebagai pendorong tadi menjadi nafsu yang positif. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila." Sudahkah engkau, wahai Nabi Muhammad, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah kau akan menjadi pelindungnya? Quran surat Al-Furqan ayat 43. Nah, kalau tidak mampu memanage hati di dalam mengelola nafsu, maka dia akan mempertuhankan nafsunya, akan semakin jauh dari Tuhannya. Di dalam usahanya akan selalu mengedepankan hasil, entah cara yang dicapai dengan segala cara. Inilah perlunya kita harus betul-betul mampu memanage di dalam mengelola hawa nafsu, dari nafsu syahwat bisu menjadi hawa nafsu yang dapat rahmat Allah untuk mengarah kepada kebaikan. Ingatlah ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Fir'aun atau bernama Zulaikha. Nabi Yusuf juga mengakui punya nafsu, tapi karena dapat rahmat Allah sehingga mampu mengendalikannya. Jadi hal ini dituangkan di dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ungkapan Nabi Yusuf inilah memberi isyarat kepada umat manusia bahwa selama hidup di dunia ini mereka tidak pernah lepas dari hawa nafsu, dari dorongan-dorongan buruk yang kerap menjerumuskan untuk kedurhakaan. Nah, supaya kita tidak terjerumus, maka kita di dalam mengendalikan hawa nafsu, kita juga harus bermunajat kepada Allah SWT, memohon petunjuk dan bimbingannya. Seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Sahal mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dirinya tidak akan terlepas dari was-was atau bisikan, yakni al-amarah bisu, bisikan yang senantiasa memerintahkan hawa nafsunya kepada keburukannya. Kemudian lebih lanjut, was-was itu adalah bisikan setan, baik setan dari bangsa jin maupun manusia. Hal ini sebagaimana di dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan setan, pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas ayat 4 dan 6. Mereka, setan ini akan memperdayakan kepada manusia yang pertama itu bersifat tasyin, menghiasi sesuatu keburukan seakan-akan indah, menyenangkan, sehingga lupa bahwa itu adalah jebakan. Kemudian yang kedua, talbis, mencampur adukan.
mencampur adukan yang baik dan yang buruk sulit untuk dibedakan. Ya. Kemudian yang ketiga, taswif, menunda-nunda untuk melaksanakan pertobatan. Engko ai si awakmu sinom, engko ai lek tuwai ai, engko ai lek sumur samini, engko ai sumur samini, sehingga belum sampai pernah bertobat hilang nyawanya. Nah, inilah yang kita harus betul-betul memahami bahwa sebenarnya setiap manusia itu memiliki nafsu. Nah, nafsu jangan sampai yang terdepan adalah nafsu bisu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan motivasi dari nafsu ini ke arah positif? Maka kita harus mampu memanage hati. Setiap langkah yang akan kita lakukan, kita harus membuat mindset positif yang hendak dicapai dalam koridor marbotillah. Insya Allah dengan begitu maka kita akan senantiasa selamat dalam upaya apapun. Jangan sampai kita terbawa keinginan tersebut. Aku tak sekolah sing dhuwur pinter, aku tau dinyek wong iko tak paranani, aku golek duit semua kayak aku biar dinyek nang kok suki tak berhasil. Jangan. Jadi ditanamkan unsur positif yang ingin diraih dengan disertai doa. Insya Allah nafsu tadi nafsu yang akan mendapatkan rahmat Allah. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.